Sebagian orang tetap percaya bahwa efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah telah mengakibatkan di PHK-nya para tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan. Meskipun kawan Minmot, untuk mencari informasi di era digital ini sangatlah mudah. Kita tinggal membuka telepon genggam dimanapun kita berada, lalu mengklik kanal-kanal berita online atau mencarinya di berbagai platform media sosial, serta menggunakan mesin pencari Google dan sejenisnya. Di situ kita dapat temukan informasi apapun yang kita butuhkan. Kita tidak perlu lagi menunggu terbitnya surat kabar harian ataupun majalah berita mingguan, karena semua informasi yang akan disajikan di media-media cetak tersebut sudah terlebih dulu muncul di media digital. Jika ingin lebih mendalami informasi yang kita butuhkan, kita tinggal membanding-bandingkannya dari satu kanal ke kanal digital lainnya, dari satu portal berita ke portal berita lainnya, termasuk kanal siaran berita dari berbagai stasiun TV yang sudah diunggah ke YouTube, atau kanal-kanal berita berbayar yang biasanya menyajikan tulisan-tulisan yang lebih in-depth dengan biaya yang relatif murah per bulannya. Informasi tersebut juga bisa diperoleh dari berbagai akun resmi pemerintah atau akun resmi para menteri dan pejabat negara lainnya yang bertebaran di berbagai platform media sosial, termasuk akun resmi Presiden RI, Sekretariat Negara, DPR RI, Kantor Komunikasi Kepresidenan, bahkan akun pribadi Presiden Prabowo Subianto. Semua kemudahan memperoleh informasi di media-media digital inilah yang sering disebut sebagai keajaiban digital. Untuk mengakses berbagai informasi, kita tinggal menggunakan jari-jari tangan kita di layar telepon pintar atau smartphone yang kita miliki. Secara teori, kemudahan memperoleh informasi itu akan membuat kita semakin objektif dalam menyikapi berbagai isu yang menyeruak di tengah masyarakat. Karena kita bisa membanding-bandingkan informasi untuk mengetahui mana informasi yang sebenarnya dan mana yang hoax. Namun ironisnya, banyak orang lebih percaya pada berita-berita hoax, meskipun sudah berkali-kali dibantah dan diluruskan oleh pemerintah melalui berbagai saluran resminya. Sebagai contoh, sebagian orang tetap percaya bahwa efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah telah mengakibatkan di PHK-nya para tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan, meskipun telah berkali-kali dibantah dan diluruskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu pula tentang isu dipotongnya sejumlah anggaran penting di Kementerian Pendidikan yang dianggap menyebabkan terhambatnya sejumlah program beasiswa pemerintah. Padahal pada kenyataannya, anggaran pendidikan tidak berkurang dan persentasenya masih berada di angka 20% dari keseluruhan APBN dan tidak ada anggaran program beasiswa yang dipotong. Yang dikurangi adalah anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting seperti anggaran untuk kegiatan evaluasi dan monitoring yang kemudian dialihkan ke sektor-sektor pendidikan yang lebih penting. Sektor sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, tetap merupakan program utama yang diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam dialognya bersama news anchor Dwi Anggia pada program One on One TV One beberapa waktu lalu. Meskipun talk show ini disiarkan sekitar 2 pekan lalu, namun isinya masih relevan untuk dikemukakan di program Kata Minmot ini. Menurut Hasan Nasbi, saat ini kita menghadapi musuh yang disebutnya sebagai DFK, singkatan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat
lebih mempercayai berita-berita hoax yang viral di berbagai media sosial ketimbang kenyataan yang sebenarnya. Berikut cuplikannya. Bang Hasan, ini kalau Anda bilang tadi, efisiensi yang dilakukan 300-an triliun itu hanya 8,5% dari APBN kita. Tapi kok kenapa ini kayak udah mau kiamat semua nih, efisiensi ini berdampak ke semua lini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini pendidikan udah nggak jadi prioritas lagi nih. Gimana nih pemerintah gitu. Kesehatan nggak masuk lagi nih. Justru pendidikan itu, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia lah ya. Itu fokus utama Presiden Prabowo. Kalau kita bicara program prioritas dan program hasil terbaik cepat, hampir semua kita bicara soal sumber daya manusia. Kan infrastruktur sudah ada. Sekarang kita bergerak ke penguatan sumber daya SDM. manusia. Jadi nggak bisa bilang begitu. Untuk program ini biaya-biaya belanja pemerintah sebagian besar ini untuk penguatan sumber daya manusia, karena kita mau menuju Indonesia emas itu jangan hanya usianya yang emas. Kalau hanya sekedar usianya yang emas, kita akan sampai di situ, insya Allah. Maksudnya usia 100 tahun itu kita akan bisa aja sampai di titik bisa itu, sampai tapi kualitas SDM-nya kualitasnya emas enggak. Okay. Makanya hari ini untuk sekitar 20 tahun yang akan datang, kita benar-benar harus bekerja keras untuk mewujudkan generasi emas itu. Di usia Indonesia yang emas, generasinya juga harus generasi emas. Jadi salah besar kan mengatakan bahwa soal pendidikan, soal sumber daya manusia itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Kalau ada yang bersuara sumbang bahwa ini kan amanat konstitusi, anggaran pendidikan itu harus 20% dari APBN, tapi nggak tercerminkan katanya. Coba boleh dielaborate nggak Bang? Bahwa benar ini 20%. 700-an triliun lebih anggaran untuk sektor pendidikan. Tapi sempat kena efisiensi juga kan kemarin di sektor pendidikan. Begini, kalau yang misalnya monitoring, evaluasi itu terkena, tapi totalnya tetap 20%. Yang untuk yang hal esensi, untuk KIP, untuk beasiswa, pendidikan dan lain-lain itu nggak terpotong. Tidak terpotong. Oke, jadi bisa dijelaskan, ditekankan kembali kalau efisiensi ini memang tidak memangkas hal-hal yang urgent untuk kebutuhan publik. Enggak. Hal-hal yang esensial tuh enggak. Hal esensial. Nah ini saya bingung nih. Kalau kenapa distorsi itu misalnya begini? Itu. Kenapa tetap jadi ada video misalnya, masyarakat tetap ribut gitu loh. Ada video. Masyarakat tuh harus diterjemahkan, tidak seluruh masyarakat ya. Masyarakat tertentu kan kita lihat di lapangan masyarakat kan yang mana terlihat gitu sekali segmentednya. Jadi ada video karyawan yang bikin video di TikTok misalnya, ini terkena efisiensi, ini saya kerja lampu gelap-gelapan, nggak ada. Di mana orang kerja lampu dimatiin? Enggak. Di mana? Terus maksudnya apa, yang bikin video itu hoax, nggak benar berarti? Iya nggak benar, kalau lagi kerja ya lampu dinyalain lah. Kalau kamu keluar dari ruangan, selesai kerja, lampu dimatiin, kan gitu aja. Kalau mau efisien. Lagi kerja, AC dimatiin, ya nggak begitu efisiensi. Kalau lagi kerja, ya AC-nya dinyalain. Kalau udah selesai kerja, AC-nya dimatiin, sesederhana itu kok gitu. Tapi bikin video-video ini kan, ya ada aja orang yang sengaja membuat disinformasi. Musuh kita itu, DFK namanya. Apa itu DFK? Disinformasi, fitnah, kebencian. Tapi kan sekarang sumber informasi nggak hanya media kayak TV One. Sumber informasi itu ada di telapak tangan kita hari ini. Dan itu siapa aja bisa bikin tuh. Mau dia punya skill jurnalisme, nggak punya skill jurnalisme, jadi penyedia informasi dia. Mau perasaannya lagi baik, perasaannya lagi nggak baik, tergantung moodnya informasinya keluar. Jadi penyedia informasi dia. Kalau misalnya itu tiba-tiba viral, dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul terjadi gitu. Padahal kalau dicek nggak ada yang seperti itu kan gitu. Munculnya protes keras dari berbagai pihak atas keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang hanya 8% dari keseluruhan APBN itu, tampaknya memang disebabkan distorsi informasi, fitnah dan kebencian yang disebarkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui media sosial. Disinformasi ini kemudian dilahap sebagian masyarakat tanpa membandingkannya terlebih dulu secara objektif dengan informasi-informasi yang lebih valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih parah, informasi yang tidak benar itu dikomentari sebagian warganet dengan komentar-komentar negatif yang semakin mempertajam distorsi informasi, fitnah, dan kebencian. Oleh karena itu, kawan Minmot, meskipun terdengar klise, tidak ada salahnya jika kami mengingatkan kembali agar kita bersikap bijak
dalam bermedia sosial, menyaring informasi dengan hati dan pikiran yang jernih, dan mengkajinya secara komprehensif sebelum mengambil kesimpulan. Untuk semua itu tidak dibutuhkan waktu terlalu lama, terutama untuk Anda yang tidak pernah lepas dari telepon genggam yang Anda miliki. Anda tinggal membanding-bandingkannya dengan informasi-informasi dari berbagai saluran resmi, serta mencari fakta yang sebenarnya, yang juga sudah tersedia di berbagai kanal media digital. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.